Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosidi, dosen di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tema pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Ya. Yaitu temanya adalah lembaga-lembaga pendidikan sebelum lahirnya madrasah. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, kemudian turunlah ayat yang pertama kali ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian secara tidak langsung maka ayat tersebut wajib disampaikan kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Kemudian setelah turun ayat, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan wahyu ya, yang dibagi menjadi dua strategi dakwahnya. Yang pertama adalah strategi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ya, atau sihriyatud dakwah. Jadi pada waktu itu ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian mendapatkan pengikut kurang lebih 30 sampai 40 orang yang kemudian ya, pengikut-pengikutnya itu dikenal dengan istilah ya as-sabiqunal awwalun ya, atau golongan-golongan yang pertama kali masuk Islam. Nah, pada waktu itu ketika menyampaikan ayat yang diturunkan ya, jadi pusat pendidikan pada waktu itu pada periode awal ketika Nabi masih berada di Mekah ya, berada di salah satu sahabat, namanya itu adalah sahabat Arqam ya. Kemudian karena lembaga pendidikan itu berpusat di salah satu sahabat Arqam ya, kemudian pendidikannya itu kemudian dikenal dengan Darul Arqam ya. Jadi ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada pada zaman Nabi, yaitu Darul Arqam. Kemudian yang nomor 2 adalah Sufah ya. Jadi Sufah itu salah satu lembaga pendidikan juga ya, yang mana yang menjadi guru pada waktu itu adalah Nabi Muhammad sendiri ya. Dan juga Nabi Muhammad itu mengangkat salah satu sahabat yang bernama Ubaid ibnu Al-Samit, ini diangkat menjadi guru di Sufah ini ya. Kemudian yang nomor 3, ketika Nabi merubah strategi dakwah pada waktu itu dari sembunyi-sembunyi secara kemudian dirubah menjadi terang-terangan, maka muncullah gejolak-gejolak yang ada di Mekah ya, yang pada intinya kemudian Nabi melakukan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, kemudian Nabi mendirikan salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh orang-orang Islam pada waktu itu ya, namanya adalah Masjid Quba ya. Jadi Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh orang-orang muslimin dan lokasinya itu berada di Madinah ya. Jadi masjid ini menjadi pusat segalanya pada waktu itu ya, pusat pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah halakoh ya. Jadi lembaga pendidikan halakoh namanya adalah halakoh. Ini biasanya jadi siswa itu melingkar ya, melingkari gurunya atau ustadznya. Jadi itu namanya adalah halakoh ya. Dan halakoh ini kebanyakan masih digunakan di sistem pendidikan pondok pesantren ya, terutama biasanya ketika ngaji Al-Quran. Jadi ustadz berada di tengah-tengah, kemudian siswanya itu melingkari ustadz ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah khan ya. Jadi ada pendidikan namanya khan ya, yang ini kalau sekarang itu semacam pondok pesantren ya, karena khan ini juga sebagai asrama ya, asrama bagi peserta didik pada waktu itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan ribat namanya ya. Jadi pendidikan ribat itu adalah ini dikhususkan
kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi berpusatnya atau lokasinya itu ada di Ribad ini. Kemudian ketika pada masa ketika pada masa dinasti Umayyah ya, Umayyah 1, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian ada dinasti dilanjutkan oleh dinasti Umayyah 2 di Spanyol. Kemudian pada waktu itu muncullah yang namanya sekolah istana ya. Jadi sekolah istana itu khusus untuk pesertanya ya. Pesertanya itu khusus anak-anak atau putra-putri raja atau pembesar-pembesar di dinasti-dinasti yang ada pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya lembaga pendidikan perpustakaan ya. Terutama pada masa dinasti Umayyah ya, kemudian dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah 2 di Spanyol. Kemudian juga lembaga pendidikan salah satunya itu adalah toko ya, kemudian rumah sakit ya. Jadi itu adalah lembaga-lembaga pendidikan ya sebelum lahirnya madrasah yang ada pada zaman Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, kemudian juga dilanjutkan pada khalifah-khalifah selanjutnya. Demikian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.